Oke, jadi kemarin ada sebuah pertanyaan cukup menarik dari salah satu member di komunitas grup petarung ya. Jadi ada seorang pria yang berusia 27 tahun dan dia udah kecanduan PMO selama 10 tahun. Apa yang dia rasakan sekarang adalah otaknya itu susah fokus, susah untuk berkomunikasi, dan selalu mengalami kecemasan. Dampaknya di pekerjaan, dia tuh jadi susah untuk mengikuti ritme pekerjaan, dan dia suka disindir oleh teman-temannya kalau dia keseringan nonton film begituan. Lebih parah lagi, dia terpaksa harus resign dari 3 pekerjaan. Pokoknya dia udah ganti-ganti, dan akhirnya sekarang dia ada di dalam fase untuk istirahat sebentar. Dia merasa bahwa otaknya itu belum bisa fokus untuk bekerja gitu. Dan ini kan dampak yang sangat serius dari kecanduan PMO yang berdampak pada pekerjaan, yang berdampak pada masa depan. Ini nggak main-main ya ininya, dampaknya gitu ya. Dan di video ini saya akan memberikan sebuah solusi dan akan memberikan kenapa sebab sih PMO itu bisa membuat fokus kamu itu jadi berantakan, menjadi susah untuk bekerja, susah untuk belajar. Pokoknya jadi lola, jadi ngeblank gitu ya. Karena saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Saya nggak bisa fokus menatap orang yang saya ajak ngobrol, dan saya nggak bisa fokus untuk belajar selama lebih dari 10 menit, 20 menit. Susah banget itu. Sebelum saya membahas solusinya, kita harus tahu bahwa kenapa PMO itu bisa menyebabkan orang itu susah fokus dan susah mengerjakan hal-hal yang sulit seperti bekerja, seperti belajar. Pokoknya pengennya yang pekerjaan yang mudah-mudah saja gitu ya. Dan ini kan menjadi menyulitkan orang untuk bekerja yang mengharuskan untuk berpikir secara fokus. Kita kelas balik pada hubungan seksual terlebih dahulu ya. Hubungan seksual itu adalah sebuah aktivitas yang bisa menghasilkan dopamin yang sangat besar dan membuat makhluk hidup itu ketagihan untuk melakukannya. Tapi ini adalah sebuah hubungan yang sehat. Kalau tubuh tidak menghasilkan dopamin yang besar, ada kemungkinan manusia itu tidak akan melakukan hubungan seksual. Karena ketika udah ejakulasi, terlebih pria ya, itu akan mengalami brain fog, akan mengalami rasa rasa kayak apa ya, lemas dan nggak bergairah lagi. Tapi karena ada sebuah imbalan dopamin yang besar, manusia itu selalu ingin melakukannya. Nah, bayangin kalau misalnya ketika kita berhubungan seksual tapi tidak ada reward dopamin yang besar dari tubuh kita, mungkin manusia akan punah. Mungkin manusia hanya akan bertahan selama beberapa ratus tahun dan kita tidak ada di dunia ini. Jadi, terima kasih untuk dopamin yang udah memotivasi pendahulu kita untuk mau berkembang biak dan berhubungan seksual. Ini harus diketahui terlebih dahulu ya, harus tahu akarnya itu seperti itu. Nah, problemnya di zaman sekarang, ketika mulai masuk pornografi, ketika pornografi itu udah berubah menjadi sebuah hubungan seksual tiruan atau hubungan seksual yang gak nyata. Dan parahnya, otak kita itu tidak bisa membedakan mana ketika kita berhubungan seksual, mana ketika kita melakukan PMO. Otak taunya ketika kamu ejakulasi, ketika kamu klimaks, itu ya berhubungan seksual, jadi mendapatkan limpahan dopamin yang sama. Nah, di tengah kemudahan era modern zaman sekarang, tentu saja ini berdampak yang sangat besar pada diri kita. Alih-alih kita untuk memilih berhubungan seksual yang sehat, kita memilih jalan pintas menonton pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan ini tuh jadi semacam pilihan yang semakin digemari oleh masyarakat, terutama ketika udah di era internet zaman sekarang. Orang tuh akses pornografi itu lebih mudah, hanya dengan handphone. Bahkan anak TK pun, anak SD bisa, ya kan? Tapi kalau kita berbicara untuk mau berhubungan seksual yang secara sehat, ini butuh proses yang panjang. Ini butuh, katakanlah kalau misalnya kamu adalah orang yang punya prinsip bahwa menikah terlebih dahulu baru berhubungan seksual, ini butuh langkah yang lebih panjang lagi, dimana kamu harus mapan terlebih dahulu, kamu harus bekerja terlebih dahulu, kemudian kamu cari pasangan, kemudian kamu merayunya, ya kamu berhubungan seksual. Tapi sekarang orang tuh lebih memilih untuk nonton pornografi. Ya tinggal main handphone doang, buka situs porno dan selesai, ejakulasi, orgasme, puas, dopamin dapat. Nah, kalau kamu keseringan kayak gini, yang membuat itu menjadi sebuah kecanduan karena melakukannya itu mudah, tidak harus capek-capek untuk mapan terlebih dahulu, tidak harus capek-capek untuk merayu wanita terlebih dahulu.
Ini bisa melatih otak kita untuk menyukai hal-hal yang sifatnya instan, menyukai hal yang sifatnya itu dopamin murahan. Nah, apa dampaknya pada pekerjaan? Dampaknya pada pekerjaan tentu saja otak itu mulai pelan-pelan meninggalkan sebuah aktivitas yang butuh effort tinggi. Karena kita udah terbiasa untuk melatih otak kita mendapatkan sesuatu yang instan. Makanya kalau kita udah kecanduan PMO, kayak aktivitas untuk belajar, aktivitas untuk bekerja, aktivitas untuk berkenalan, untuk sosial dengan orang yang mengharuskan kita tuh untuk menghadapi zona nyaman kita, untuk keluar dari zona nyaman kita, ini jadi tidak menarik, jadi menakutkan. Karena kita udah terbiasa dengan aktivitas yang lebih mudah. Nah, sebenarnya otak kamu itu nggak rusak. Otak kamu itu nggak kemudian susah fokusnya, hilang fokusnya, itu nggak. Karena gini, buktinya ketika kamu nonton tayangan pornografi, ketika kamu milih pornografi mana yang akan kamu gunakan untuk masturbasi, atau kamu memilih untuk main game sosial media, kamu bisa fokus selama berjam-jam. Nah, beda kan? Kalau kamu belajar, kamu kerja, itu susah. Tapi kalau kamu scroll media sosial, nonton situs porno, itu kamu bisa berjam-jam. Ini bukti bahwa sebenarnya otak kamu tuh nggak rusak, tapi otak kamu memilih fokus untuk tindakan-tindakan atau aktivitas yang remeh-temeh, yang hanya mendapatkan dopamin instan. Jadi bukan otak kamu rusak. Dan ini bisa diperbaiki, ini bisa dialihkan kembali. Kamu bisa melatih kembali otak kamu untuk kembali menyukai hal-hal yang lebih sulit, menyukai hal-hal yang mendapatkan reward yang jauh lebih baik untuk masa depan kamu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, yang pertama, tentu saja, berhenti dari kecanduan PMO. Stop semua kecanduan PMO. Bagaimanapun caranya. Tapi ini saja belum cukup. Saya akan berikan sebuah analogi. Katakanlah sebuah kolam yang udah kotor banget, dan setiap hari kolam itu diisi oleh air yang kotor, air yang butek kotor pokoknya. Dan langkah pertama yang harus dilakukan agar kolam itu bersih, agar kolam itu segar kembali adalah menghentikan aliran air kotor. Sama halnya dengan ketika otak kamu tuh kecanduan PMO, isi kamu tuh otaknya kotor semua. Yang harus kamu lakukan pertama, menghentikan input hal-hal negatif, menghentikan input situs-situs dewasa, menghentikan input yang gak bermutu, gak bermanfaat. Tapi ini saja gak cukup. Karena kenapa? Kolam kamu masih kotor. Kamu harus menggantinya dengan kolam yang jauh, dengan air yang lebih segar. Bukan kolam ya, kamu harus mengganti dengan air yang lebih segar. Sama halnya dengan otak kamu. Kalau otak kamu udah terlanjur kotor, tinggal diganti saja dengan aktivitas atau input yang jauh lebih sehat. Nah, kuncinya di sini. Bukan hanya serta-merta berhenti dari PMO kemudian menunggu otak itu sembuh, menunggu otak itu kemudian pulih lagi. No, nggak bisa kayak gitu. Sama halnya dengan ini deh. Kamu udah menghentikan aliran air kotor, tapi kamu berharap air tersebut jadi bersih tiba-tiba. No, nggak mungkin kan. Yang harus kamu lakukan adalah ngambil gayung, airnya kotor itu diganti dengan air yang baru. Nah, aktivitas input yang baik untuk otak kamu, diantaranya kayak baca buku, kemudian olahraga, kemudian menghafal, meditasi, yang intinya adalah reward yang didapatkan itu tidak secepat ketika kamu nonton pornografi. Katakanlah kamu baca buku, apa yang kamu dapatkan ketika kamu baca buku? Nggak langsung bisa kamu merasakan kesenangan kan? Tapi 5-10 tahun kemudian, kamu akan menjadi orang yang pandai, orang yang berwawasan. Kalau kamu melatih diri kamu untuk meditasi selama sehari 3 menit aja gitu ya, apa yang kamu dapatkan? Mungkin nggak seenak ketika kamu melakukan PMO, tapi 5 tahun kamu melakukan meditasi 3 menit setiap hari, kamu akan jadi orang yang sangat fokus, kamu akan jadi orang yang sangat tenang, kamu akan jadi orang yang tidak gegabah dalam hidup kamu, karena kamu udah melatih diri kamu untuk tenang. Itu kuncinya. Jadi bisa disimpulkan di sini adalah ketika kamu pengen melatih kembali otak kamu gara-gara kamu nggak fokus kecanduan PMO, yang pertama adalah hentikan input terlebih dahulu. Tapi ini nggak cukup. Kemudian ganti dengan aktivitas yang lebih sehat. Tapi saran saya, jangan langsung melakukan aktivitas yang langsung besar gitu ya, langsung banyak gitu ya. Dalam artian gini, kamu yang nggak pernah baca buku dalam hidup kamu pokoknya kamu nggak pernah baca buku di sepanjang hidup kamu, seumur hidup kamu. Kemudian kamu tiba-tiba, wah besok saya harus baca buku 1 jam setiap hari. Saya jamin itu cuman bertahan 3-4 hari saja. Selebihnya kamu bosan. Tapi kalau kamu pelan-pelan,
kamu baca buku 5 menit setiap hari, 10 menit setiap hari, itu sangat jauh lebih long last. Karena kenapa? Otak itu butuh sebuah adaptasi, dan itu nggak bisa langsung banyak kayak gitu, nggak bisa. Otak kamu udah terbiasa dengan kesenangan yang instan, dengan aktivitas yang mendapatkan reward instan. Tiba-tiba kamu harus baca buku dan itu sulit. Itu otak gak terbiasa. Itu otak akan cepat bosan. Tapi kalau dilatih pelan-pelan, itu akan sangat jauh lebih adaptif otak kamu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah nonton video sampai jauh ini. Klik linknya ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.